Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Binal TV, bermain bersama malam ya teman-teman. Sekarang berbeda. Kenapa? Karena biasa bermain bersama alam, sekarang malam. Karena spesial hari ini kita edisi horor. Dan sekarang saya ditemani oleh host saya, partner saya, seorang yang tampan lah. Halo, saya Ricky. Di sini saya mau menemani host utama ini ya. Mungkin seterusnya dari video Binal TV. Dan di sini saya mau ngangkat cerita horor ya. Ya, Dari jelas. narasumber kita ya. Jelas. Di sini kita ada narasumber kita. Ya, kita jelaskan asalnya dari mana. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh narasumbernya. Jangan terlalu berlama-lama. Kalau kalian penasaran, tetap nonton Binal TV. Check it out. Nah, ini dia narasumber kita. Nah, jadi narasumber ini punya cerita dari kecil ya sampai saat ini. Jadi untuk teman-teman Binal TV jangan skip ya, karena kalian pasti gak akan tahu gitu alur ceritanya sampai saat ini kayak gimana. Nah, silahkan narasumber perkenalkan diri ya. Baik, nama saya Rahmat Hidayat, umur 22 tahun, asal dari Bandung juga, sama kayak rekan-rekan juga. Dari Bandung ya? Iya, Biasanya disebut namanya emang Rahman atau dia panggilan kayak biar kita akrab tuh? akrab. Kalau ini sih biasanya kebanyakan sih pada bilang Ade sih ya. Oh, Ade. Iya, karena Ade. selalu paling muda. Oke. Nah, Ade ini kan punya pengalaman bisnis nih. Iya. Cerita-ceritanya mungkin udah banyak lah, Iya. mungkin udah ya dari turun-temurun mungkin kita juga nggak tahu. Nah, bisa ceritakan dari viewers-viewersnya Binal TV gimana awal mulanya, kejadian mistisnya kayak gimana, boleh bisa diceritakan sama yang viewers di Binal TV. Mungkin awal dari cerita pengalaman horor saya dari mulai kelas 3 SD ya. Dari kelas 3 SD itu di rumah sendiri ya. Rumah sendiri? Iya, di rumah sendiri pengalaman. Awalnya sih saya juga nggak percaya sih ya sama yang begituan. Cuma semenjak dari hari itu saya udah mulai percaya. Nah, itu umur berapa? Itu umur 9 tahun lah. 9 tahun. Iya, 9 Tapi tahun. udah ada merasakan hal-hal yang Iya, udah mulai merasakan juga. Awal mulanya sih abis maghrib sih ya. Abis maghrib itu emang keterusan kayak abis maghrib dapat hal-hal seperti itu atau emang kayak ngerasain doang gitu atau jam-jam tertentu itu doang gitu? enggak sih, kalau di jam-jam tertentu enggak juga. Ya juga. Kadang juga dari siang juga kadang suka ada, apalagi malam kan kayak gitu. Awalnya sih dari maghrib abis adan sih ya. Abis adan niat saya sih cuma awalnya mau ngambil sendal aja sih ya. Nah, ngambil sendal itu waktu mau main kah atau misalnya gimana? Mau ke depan sih tadinya, mau ke ya mau ke warung. Kalau nggak. Dari waktu habis sendal itu ada di ini ya, posisinya ada di dapur. Posisinya di dapur. Ada di dapur, tapi di dapur kamar mandi itu kebuka. Nah, si dapur ini sama kamar mandi emang berdekatan atau misalnya agak jauh nih atau gimana? Emang berdekatan sih. Berdekatan. Ya, cuma kebuka sama pintu aja sih kalau itu. Kamar mandi itu posisi gelap kan. Terus pintu dibuka, saya kira itu kakak saya yang pertama. Dikiranya. Iya, kakak saya. Karena kan kakak saya kan suka bercanda kan, suka nakut-nakutin awalnya. Dah dari habis maghrib, saya nyoba nih mau ke belakang. Mau ke belakang, mau ambil sendal, mau ke depan. Pengen biasalah kalau ada kecil kan pengen jajan kan kayak gitu. Ambillah sendal.
saya kaget kan. Hmm. Wah, kamar mandi ini gelap nih. Ya udahlah. Nggak lama dari kejadian itu ada tangan, Nak. Ada tangan kayak gini. Kayak itu di posisi Di kamar mandi. Kamar mandi. Yang gelap itu. Oke. Kayak kalau orang Sunda kadieu. Kadieu itu kesini guys. Iya. Kadieu itu kayak kalau bahasa Sunda itu kesini Iya, manggil betul, gitu kan, manggil. Awalnya sih saya kira kakak saya nih. Oh jadi posisi rumah gak ada siapa-siapa Iya. gitu. Posisi Lagi pada keluar. di luar di depan rumah, di teras rumah. Lagi pada ngobrol kan sama orang tua, abang-abang. Kesini saya bilang, ini kakak niatnya apa kan? Nggak beres nih. Ayo udah saya samperin. Ngapain nakut-nakutin? Saya tarik itu tangan. Waktu saya narik ya kaget, ada tangan cuma segini ya. Tangan cuma segini. Duh. Itu pure segini ya. Tapi sempat ditarik. Sempat ditarik. Jadi dede yang narik gitu. Iya, itu panas banget itu tangan. Narik cuma segini, tapi cuma gini-gini doang. Terus posisi lampu gelap, terus dapur juga remang-remang itu lampunya. Jadi nggak terlalu bercahaya kan. Ya. Saya tarik, saya coba, saya kaget nah. Oh ini tangan kayak gini. Nggak lama itu ada kepala. Dari atas kamar mandi ada kepala. Oh di langit-langit gitu. Iya, ada kepala itu tinggi, mata merah itu. Itu sambil senyum dia, sambil bilang, mana kaget saya. Itu jelas sekali. Jelas sekali. Itu tinggi banget itu. Kaget, saya lempar si tangannya. Yang tadi dipegang. Iya, yang tadi dipegang itu saya lempar ke kamar mandi, saya lari ke nyoba ke kakak. Kenapa katanya? Itu di kamar mandi ada tangan sama kepala. Saya bilang, kakak cuma ketawa. Masa penakut jadi penakut? Ya mungkin namanya anak kecil kan takutnya bercanda kayak gimana. Ayo kita cek aja. Kita coba cek nggak ada apa-apa. Cuma ya saya panik. Gak lama malamnya saya sakit. Malamnya langsung. Iya, malamnya saya sakit. Itu lumayan sih ya, sekitar 2 mingguan. Lumayan. 2 minggu itu Demam sampai kayak gitu. Iya, langsung demam, panas dingin, pusing mual. Itu udah coba dicek ke dokter juga. Coba dicek ke dokter, katanya nggak apa-apa. Katanya normal. Demam biasa dari gitu ya? dari suhu normal. Oh suhu juga Ya, normal. suhu normal katanya. Habis 2 minggu, ya mungkin mama juga bingung kan kenapa ini anak kayak gini. Nyobalah ngedatengin orang pinter, katanya ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin kan. Nah saya cobalah cerita ke orang pinter itu, saya di kamar mandi nemu tangan sama kepala itu. Coba dilihat, katanya dia suka sama kamu kan. Dia bilang kayak gitu. Kenapa? Mungkin anak mikirnya suka, mungkin ngajak main atau apa kan. Karena waktu umur masih 9 Iya, tahun ya. masih polos kan, masih belum ngerti apa-apa. Nah, habis dari situ saya ngerti suka kayak gimana sih. Nah, bilanglah orang yang pintar itu ke mama. Ini anak nanti kedepannya bakal beda, katanya. Bakal beda dari mananya kan mama juga. Emang sih kalau dari keluarga juga sih sama sih ya, dari keluarga emang kental kan, emang kayak begituan. Cuma saya sih orangnya nggak dari dulu cuek, nggak terlalu nggak percaya kan awal. Katanya ini beda, ini anak ini banyak yang disukain kan. Katanya begitu. Habis disembuhin ya biasalah main, biasa lagi main. Ada satu kejadian, saya main di sawah. Dulu di belakang rumah banyak kan sawah, namanya juga di kampung kan. Di sawah saya main ini apa, kalau di sawah suka ada kepiting kecil-kecil. Ini yang kecil-kecil. Iya, kalau kepiting sawah ini. Iya, kepiting sawah itu kan. Saya suka main kayak gitu. Teman-teman yang lain sih, anak-anak yang lain paling main bola, terus main layangan kayak gitu kan. Kalau saya lebih seneng sendiri ya.
Nah, itu mulai kelihatan ya kayak bedanya tuh di situ. Iya, mungkin mulai kelihatan. Saya suka main itu kepiting kecil, tapi saya ngelihat itu ada teman sih ya, kayak bukan saya aja sendiri kayak gitu. Saya bukan sendiri. Sebelum setengah jam 5 mungkin saya Sore. pulang ya, jam 5 sore saya pulang mandi biasa. Saya sambil bawa kepiting kecil. Yang tadi sawah tuh. Iya. Kata mama, ini buat apa? Katanya. Ini buat mainan gitu. Buang aja sih. Ngapain main kayak gini? Rame. Ini kan banyak temen, saya bilang kayak gitu. Main teman-teman main kayak gini juga kan. Teman-teman siapa ada kan yang di belakang banyak kan. Orang tua mungkin mikirnya sama teman-teman yang lain. Iya. Sama teman-teman yang lain. Ada jarak seminggu kurang sih ya. Saya dipanggil sama kakak. Dipanggil waktu itu disuruh pulang. Saya masih main kepiting kecil di sawah. Saya main sendiri, tapi pikiran saya sih banyak teman. Tapi kakak Dalam pikiran. dalam pikiran saya itu banyak kok yang main, bukan saya aja. Nah, kakak yang lihat mulai dari awalnya, mulai ada keanehan lagi. Main sama siapa katanya, kata kakak. Ini kok banyak kan cuma berempat, saya bilang gitu, bilang berempat. Kakak kan lihat ke kiri ke kanan nggak ada siapa-siapa. Itu jam 3:30 sore. Gitu. Iya, 3:30 sore. Kalau yang lain mau pada mulai ngaji, saya nggak mau. Saya nggak mau ngaji. Dari main aja ya, gitu. pengennya main terus. Saya nggak mau ngaji. Yang lain udah pada pulang, saya belum. Saya di sawah sendiri main, akan dicari 3:30. Main sama siapa? Main sendiri. Main berempat, saya bilang. Kakak bilang, kamu cuma sendiri main, ngapain? Enggak, kok berempat. Saya terus bilang kayak itu berempat. Saya bilang, ya udah, nggak akan beres nih kayaknya. Bawa pulang, bilang lah mungkin kakak ke mama. Mungkin si Ade katanya main berempat terus, main kepiting kecil. Saya sambil bawa ke rumah terus. Kepiting itu. Nah, dari situ mungkin mama udah mulai nggak beres lagi nih anak, udah kayak gimana nih. Mama lihat kelakuan saya kok beda katanya. Kamu nggak mau ngaji, nggak mau apa, pengennya main terus, main kepiting terus. Dari awal situ. Malamnya saya sakit lagi. Dari situ Iya, saya sakit lagi. Coba dicek lagi ke dokter, katanya sehat kok, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Nah, mama udah mulai curiga lagi. Panggil lagi orang pintar katanya. Kata orang pintar itu, kamu main berapa orang? Dia bilang berempat, berlima mungkin sama saya kan. Cewek 2, saya masih ingat, cewek 2 orang, cowok 2 orang. Jadi berlima sama saya. Dari situ, emang rumahnya di mana kan? Ada di belakang. Di belakang mana? Di dekat sawah kan? Iya. Dekat sawah. Cobalah dicek di sawah. Di sawah nggak ada rumah. Di sawah cuma Jadi penglihatan iya, ada rumah di gitu ya. sawah ada. Saya lihat cuma ada 1 rumah. Dan berempat itu katanya adik kakak. Itu. Oke. Waktu lihat, emang kalau orang pintar kan bisa ngelihat kan, katanya rumahnya ini. Itu kalau di iniin rumahnya itu cuma gubuk tua katanya. Tapi nggak ada orang. Dari situ. Kalau di iniin dilihat katanya. Tapi kalau orang-orang nggak lihat, orang-orang biasa mungkin cuma hamparan sawah aja. Dari awal dari situ. Nah, bilang lagi lah, bilang ke mama, katanya jangan sampai main sendiri, kasihan. Nanti pasti banyak temennya yang nggak benar. Mungkin dari jadi kita susah ngaji, susah Bawaan belajar gitu ya. Mungkin dari bawaan pengennya main terus kan, kalau sama yang gituan.
habis sakit, udah sakit mungkin saya orang pinter nyoba ini di depan rumah bekas saya main kepiting kecil, nyoba naburin apa ya putih-putih gitu sama satu malam dari mulai jam 12, waktu jam 12 nyoba naburin di depan rumah. Pagi-paginya dilihat itu ada ini bekas telapak tangan bayi tapi kebalik, tangannya jadi gini bukan gini. Oh gini. Iya jadi gini. Itu semua di tembok juga ada. Oh, Naik ke atas, jadi bukan tangan aja, kaki juga ada tapi pada kebalik posisinya kayak gini, jadi kayak gini. Nah waktu lihat wujudnya sih kaget juga sih ya. Itu tangan panjang, ini dia gini, di posisinya gini ya. Jadi dia ngerangkak, bukannya lari, dia ngerangkak kayak gitu tapi tangan kebalik. Malamnya ditaburin, malamnya lagi saya diliatin, ini teman kamu kan. Saya kaget kan, nangis, namanya anak kecil kan. Diliatinnya bukan dilihat mata batin loh, tapi dilihat di mimpi. Waktu saya tidur nggak tahu diapain, diliatin kan. oh jadi di alam mimpi. Iya ya, di gitu. alam mimpi, nggak lihat. Kalau anak kecil kan nggak mungkin dilihat di mata batin kan, nggak akan kuat juga. Oke. Jadi di mimpi waktu saya tidur, kayak gini. Waktu sawah-sawah yang itu emang ada rumah, tapi waktu saya lihat waktu belum sakit rumah biasa, tahu-taunya gubuk Kak, gubuk tua yang udah kusam lah mungkin. Dari situ maju ke ini udah normal, naik ke kelas 4 Kak. Kelas 4 SD itu banyaknya dari sekolah sih. Sekolah. Dari sekolah. Berarti maaf ya, kayak misalnya itu kan dari rumah ke sekolah kan lumayan, maksudnya beda gitu. Iya, Apa beda dia sih. selalu ngikut atau gimana? Enggak sih ya, semenjak habis di iniin dia nggak pernah ngikut lagi. Saya juga yang itu udah nggak mau main ke sawah lagi kan. Udah nggak mau main ke sawah. Paling main bola di sekolah. Di sekolah itu ada sumur, di belakang sekolah ada sumur. Saya tahu sumbernya itu. Iya. Di belakang sekolah itu ada sumur, yang mungkin ya sumur tua ya namanya juga. Udah lama. Udah waktu turun temurun ya kalau itu turun temurun sawahnya. Sumurnya itu turun temurun. Pernah kejadian waktu main bola sampai maghrib. Tapi di dekat sekolah itu. Iya, di belakang sekolah itu kan ada lapang kan, ada sumur juga. Main bola, nendang masuk si bolanya. Saya ambil, mungkin kan teman-teman ambil pada ngeberani, ya udah sama saya aja ambilnya. Ya mungkin entah kenapa nggak, kalau ini kan nggak kelihatan kan, mungkin dia marah ke, kalau Sundanya ke toel atau apa kan, Senggol gitu. kesenggol kayak gitu. Pulang ini sakit pulang pundak sakit, pulang jadi gini jalan Miring doyong. miring doyong kata ini, miring doyong. Teman-teman ngawalnya ngira ini bercanda. Diginiin juga, dilurusin juga sama kayak gini tetap. Malahan mungkin ngaji kayak gitu gini aja sholat gini sebelah tetap Sampai pulang ke rumah. Tapi tetep. itu ngiranya cuman biasa. Iya, Cuma sakit biasa kayak main bola. Iya. Kayak gini itu seminggu lebih. Nah, cobalah nanyain, "Mah, ini kok nggak sembuh-sembuh?" Dia bilang, "Kadang kepala suka gini, Iya. Kepala suka nyerang sendiri kan, nggak enak kayak berat." Katanya nyobalah pergi ke daerah Ciwidey, di ini ke rumah yang orang yang bisa itu, nyoba. Katanya ini kamu main dari mana kan? Main bola terus masuk ke sumur bolanya
saya ambil sama teman-teman dipegang. Oh, jadi si sumurnya nggak dalam gitu Iya, ya? nggak dalam. Karena udah Iya, ditimbun iya. batu-batu sih, sumurnya nggak ada air gitu. Udah nggak ada air, cuma punya ngapain kamu ke sana? Kalau mau disuruh gitu jangan mau. Itu di sumur ada. Abang kamu nggak lihat? Nggak lihat, enggak. Cuma itu kamu sedang dipegang aja. Jadi itu bentuknya sosoknya kakek-kakek. Dia kayak gini, emang kayak gitu. Jadi yang megang ke saya itu kakek-kakek. Emang itu. sosoknya ya? Iya, emang sosoknya. Emang yang kakeknya mungkin udah tua. Iya, udah tua, jadi gini dia jalan. Itu dari zaman Belanda itu, kakek-kakek adanya. Dari zaman Belanda. Dari zaman Belanda katanya itu nggak sengaja kepegang sama kamu. Nah, yang tadi kesenggol tadi. Yang tadi kesenggol nggak sengaja itunya kepegang. Jadi mungkin dia marah kan ya. Nggak permisi dulu, nggak apa, cuma ambil aja kan. Oh ya gitu, disembuhin lah, diiniin. Nah saya bilang ke teman-teman, jangan kalau di sumur kayak punten dulu kan. Misi gitu. Ya takutnya ke ini lagi, soalnya saya pengalaman kayak gitu. Nggak percaya. Ada satu orang teman masuk lagi kan, sama kejadian juga sama. Miring juga sama. Sama miring juga. Serius, miring juga sama. Kayak gini terus. Awalnya teman-teman nggak percaya, cuma teman satu lagi dapat bilang juga ke orang tuanya kayak gitu, sama. Itu pada doyong ke sekolah iya. baru gitu. Kakek-kakek kan bilang. Nah dari situ mulai pada percaya. Nah nggak lama kalau main bola ditutup pakai seng. Sumbernya ditutup pakai seng biar nggak pada masuk. Alhamdulillah pada aman, cuma saya di situ udah nggak mau main bola. Karena kejadian itu. Iya, udah nggak mau main bola, udah nggak mau main sama yang lain. Main sendiri di rumah. Main sendiri. Iya, udah nggak mau nyampe kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP udah mulai kan, kelas 1 SMP beda-beda kan temennya. Udah beranjak dewasa kan, maksudnya udah remaja, udah mau ke nggak mulai ini. Teman-teman udah beda-beda kan, dari mana-mana, bukan dari lingkungan itu aja. Maju ke SMP, kok SMP ini beda sih. Ada lagi. Do you want to know a secret? There are many times where all I can think about is murdering someone. Di sekolah atau di sekolah? Sekolah. Kok ini SMP beda sih, beda dari hawanya, dari apanya sih. Saya itu posisi waktu kelas 1 SMP di lantai 3, lantai paling atas. Itu kalau nggak salah ada di ujung kelas saya, di ujung ada perpustakaan di ujungnya. Tiap di ujung perpustakaan itu nggak pernah dibuka perpustakaan. Itu dekat kelas kan. Ini kelas saya mungkin. Nah ini perpustakaan. Itu nggak pernah dibuka sama sekali nggak pernah dibuka. Sama ya mungkin teman-teman nakal kan ya. Teman-teman nakal coba dobrak nyari lah apa sih, kayak besi itu, ditarik lah, dapat Kebuka. Iya kebuka. Soalnya Berbakat juga ya. Iya, soalnya dari si besinya itu, si kuncinya itu udah mulai agak kekuning-kuningan, jadi agak gampang kan. Karena udah lama. Karatan. Ya udah mulai karatan kan, gampang kan dibuka. Gampang dibuka, cuma ditarik sama besi kebuka kan, dipaksa. Cuma kan resikonya rusak kan, pintunya rusak. Nah cobalah masuk. Coba masuk, yang lain kok happy aja, kok ini kayak beda, ini rasanya kok nggak enak. Udah masuk itu nggak apa-apa, enakeun kan. Kalau yang lain dingin sih katanya hawanya. Itu berapa orang yang masuk? Itu 7 orang yang masuk. Katanya hawanya sih dingin. Kalau saya sendiri panas. Beda sendiri itu. Kok hawanya panas kayak gini? Yang lain pada baca buku, ya saya juga ya nyobalah, ya biasa aja lah nyoba. Saya tim paling belakang nggak. Itu di posisinya ada kursi lagi, jadi meja perpustakaan, di sini buku-buku, di sini kursi, berdiri satu.
kursi berdiri satu Bisa tuh. iya kursi ini kursi lagi si itunya ya coba duduk paling sini sama sendiri. Kalau di sini teman-teman ada yang di depan di depan itu sekitar 4 orang, di pinggir 2 orang, saya sendiri. Saya sendiri itu tiba-tiba kursi jatuh. Yang tadi misalnya itu. Yang tadi misalnya itu kursi jatuh tuh kaget dong. Dari situ hawanya itu mulai beda karena sekolah saya kan siang nyampe sore kan waktu SMP. Siang nyampe sore itu hawanya waktu kursi jatuh beda, hawanya beda, itu kerasa banget sama yang lain. Semuanya Iya, bagi rata. semuanya bagi rata. Oh beda kan, ilmu panas. Kalau saya sih nggak banyak ngomong kan. Udah keluar nggak akan bener. Itu kursi tiba-tiba langsung nyeret sendiri, Bergeser. geser, oh udah nggak akan bener. Pada keluar, saya paling ujung kan, paling belakang. Saya lihat lagi ke belakang, itu ada sosok si wanita pakai baju merah. Itu lihat langsung tuh. Langsung lihat, dia cuma gini aja, tapi sambil senyum. Tapi sambil senyum, dia balik lagi, balik ke belakang. Si wanitanya habis lihat ke pinggir, balik lagi, senyum, balik lagi, langsung hilang. Saya coba-coba tutup, nggak bisa. Jarak berapa hari mungkin dibenerin lagi, tapi ya namanya juga anak-anak didobrak lagi ya, karena yang dobrak lagi, hancur lagi kan. Cuma waktu itu masih ingat tak, disangkanya cuma pakai apa ya didobraknya. Kalau nggak salah sih cuma pakai kayu aja sih kalau nggak salah, cuma susah gitu. Soalnya diselipin, didobrak lagi, kayunya patah, masuk lagi teman-teman. Cuma saya nggak berani masuk dari situ. Cuma ya udahlah, masuk aja, nyobain lagi. Itu ada lagi ya, tetap kayak gitu. Itu si kursi udah balik lagi ke atas. Ya mungkin udah mikirnya udah dibener lagi kan, udah di atas lagi sama penjaga sekolah. Jatuh lagi nggak lama. Itu belum sampai setengah jam. Cuma ada 15-10 menitan. Jatuh lagi, hawa udah nggak enak, keluar lagi. Itu ada lagi ya yang ngeliat kayak gitu. Muncul lagi. Iya, dia ketawa lagi. Cuma senyum, bukan ketawa sih, senyum sih ya. Senyum. Itu yang ngelihat cuma dede aja Iya, gitu ya. itu teman-teman nggak lihat cuma ya happy gitu kan, kayak gini perpustakaan, baca-baca, main-main. Kok kayak gini? Udah keluar lagi yang lain. Besoknya masuk lagi. Terus itu sampai 3 kali masuk. 3 kali masuk, terus dipaksa. Masuk. Saya udah nggak mau. Udah daripada ini mending masuk. Itu udah langsung ada sosoknya di kursi. Yang di kursi yang sering jatuh, Iya, yang yang sering berkali-kali itu. Yang Itu sering kursinya berada balik tapi lagi kursinya balik lagi. Itu dia duduk di atas. Dia duduk di atas sambil ngeliatin, sambil senyum gitu. Saya udah nggak berani keluar. Nggak lama besoknya saya sakit. Sakit udah lagi. Habis sakit itu sekitar 3 minggu. Wah, hampir sebulan. Iya, 3 minggu sakit. Udah nyoba berobat ke dokter, tetap masih sama sakit kayak gitu. Nyoba lagi ke orang pintar, katanya ditanya lah, kamu suka pakai sweater merah kan kalau ke sekolah? Iya, soalnya kan warna kesukaan kan kalau di warna merah, warna kesukaan. Iya, suka tiap hari. Iya. Terus kamu katanya sering ngeliat ini ya di perpustakaan. Iya. Aduh, pantesan yang merah berat itu udah 3 orang yang bisa, tetap masih sama. Dia nggak kuat buat ngeluarin ini, yang ngikutin saya Si nggak sosok kuat. yang merah itu ya? yang saya Kuat merah itu berarti. kuat banget. Udah 3 orang. Yang terakhir saya pergi ke ini ke daerah Cimaung. Pangalengan. Iya, daerah ke Pangalengan. Saya nyoba dari situ. Alhamdulillah dapat, katanya
dia suka kan sama anak yang pakai baju merah ini. Maksudnya bukan dari bajunya, dari sweaternya gitu kan. Tiap hari dia pakai sweater merah kan. Jadi serasa ada temen katanya. Ini couple Iya, nih gitu. couple. Kalau anak-anak sekarang sih couple. Apa? Suka kan, sukanya kenapa? Ada temen gitu. Kalau tiap masuk perpustakaan gitu, pakai sweater merah. Jadi dia kepancing gara-gara itu. Terus juga wilayahnya juga emang gede sih ya, bukan dari sekolah saya aja. Dari kalau sekolah saya kan ada 3 kan, ada 3 kawasan sekolah saya, tetangga sama SMA. Jadi dia keliling, awalnya dari sekolah saya, terus dia nyebrang ke halte bus. Ke halte bus, dia masuk lagi ke sekolah yang lain. Si sosok merah. Sosok merah itu. Terus balik lagi ke sekolah saya. Tiap hari kayak gitu terus katanya. Tiap hari kayak gitu terus. Katanya pengennya apa dari anak ini? Pengennya sih saya jadi anak dia. Pengennya diam di sekolah, udah jangan kemana-mana lagi. Orang tua kan nggak boleh kan, nggak mau kan kalau diambil kayak gitu. Tapi dia tetap maksa, dilawan. Saya pingsan itu. Saya mimpi ada di sekolah. Pas pingsan itu. Saya ada di sekolah di ujung perpustakaan. Pakai sweater merah itu. Malahan sweater merah dia juga sampai sekarang masih ada. Masih ada. Iya, masih ada, sama saya dipajang. Yang nggak pernah dipakai lagi. Itu buat kenang-kenangan kan. Saya mimpi itu di pojokan itu, ditahan sih ya. Maksudnya ditahan, bukan nggak boleh keluar dari perpustakaan itu. Dalam pingsan itu. Dalam mimpi kayak gitu, udah main aja di sini gitu. Saya nangis kan di situ. Sadar di mimpi itu ada yang kayak ada yang narik, Kak. Jadi di perpustakaan itu ada yang buka putih. Yang putih masuk, saya diambil. Nah dari situ saya sadar lagi. Udah sadar, ini udah nangis, Kak. Udah nangis. Saya di mana ya? Bukan saya di sekolah. Berarti waktu sama saya di sekolah sering ke perpustakaan itu kayak bukan saya. Kayak aneh aja gitu. Kayak aneh, kok kayak gini saya bilang. Dan dari situ udah mulai ngerti lah kayak gituan, udah mulai ngerti. Mulai dari situ kejadian alhamdulillah. SMA, mungkin dari SMA cuma satu sih yang benar-benar saya ini Nggak bisa dilupain gitu. iya, cuma kalau itu sih minta di skip aja sih ya, soalnya ya merinding nggak kuat sih. Yang paling pengalaman itu dari teman seperjuangan, teman hidup, teman sekolah Di SMA itu. Teman sekolah hidup itu nyampe sekarang itu saksi hidup saya sih ya. Teman satu orang ada, susah senang, malahan nyampe hal mistis juga ada. Kejadian paling yang nggak bisa dilupain itu Berarti si temen ini ya bisa kita katain namanya Ujang lah misalnya. Si Ujang ini berarti saksi bahwa Dede ini mengalami hal mistis seperti itu. Saksi hidup itu. Susah senang. Ada satu kejadian waktu kita main ke pantai Santolo. Iya, masih Selatan ingat. Iya, masih ingat. Itu waktu pertama sih saya dari ini saya mungkin pikiran kacau. Kedua dari pikiran kacau saya ngajak ke temen, mantai galau mungkin ya. Bukan galau sih ya, cita-cita nggak terpenuhi. Itu masih sekolah atau udah lulus? Udah lulus. Baru lulus. Baru lulus 2019. Baru lulus. Posisi lagi kacau kan karena cita-cita nggak kecapai. Cita-cita nggak kecapai. Main kemana? Ke ini malamnya kan. Mantai lah. Lagi parusing. Jam berapa berangkat? Jam 6 saya jemput.
nggak punya uang, udah nyantai saya bilang. Itu berapa orang? Saya berdua, Berdua doang? satu motor berdua. Ya udahlah, gas, udah gas. Main di pantai, pulang sekitar jam 5 sore. Dari Pantai Santolo jam 5 sore. Udah mulai kejadiannya di Pangalengan sendiri sih ya. Pangalengan Pas sendiri. perjalanan. Di daerah sebelum Cukul. Masih daerah hutan kan kalau dari situ. Di daerah situ. Sekitar jam berapa nyampe situ? Jam 7 malam. Jam 7 malam, entah jam setengah 7 atau saya lupa. Itu ada warung. Ada warung. Nggak kuat kan, pengen minum, pengen apa, nggak kuat. Udah posisi saya dibonceng. Saya dibonceng. Dari situ udah berhenti dulu ke warung. Emang ada warung? Ada di depan. Oh ya udah. Teman juga sama lihat. Ada ya di warung. Masuk ke warung. Biasalah pesen kopi. Kopi hitam 2 sih. Ya. Itu si bapaknya cuma bilang iya, tapi sambil lihat ke bawah. Berarti nggak saya langsung Tatapan. Iya, tatapan cuma ke bawah tapi kosong. Tatapannya kosong. Cuma bilang, "Pak, kopi 2." Ya. Dibikinin. Kopinya beda. Biasa kopi kapal api hitam kan ada manis-manisnya kan. Nah, ini kalau ini enggak, pahit, pure kopi, nggak ada gula. Oh, Nggak ada gula, pure kopi. Saya bilang ke teman, kok aneh ya? Aneh gimana? Ini cobain kopinya. Wah, ini saya mah kopi biasa ya bilang. Kata teman, ini kopi biasa kan. Saya coba yang teman, kok ada manisnya, ini manis banget. Coba yang saya bilang kayak gitu, kok ini pahit. Nah, aneh di situ. Ini kopi kapal api hitam tapi kok beda rasa. Saya udah mikir nggak enak. Mau ngerokok aja nggak jadi ya. Ngerokok nggak jadi. Pak berapa? Bapaknya cuma 3.000. Kok murah ini? Kok murah 3.000? Harusnya kan mungkin dari harga 3.000 itu 1 gelas kan? Ya, 1 gelas kan? 6.000 kan? Kalau 2 jadi 6.000. Jadi 3.000. Saya bilang, "Pak, ini kan kopi 2." Enggak, itu mah bukan buat kamu sih. Bapaknya bilang kayak gitu. Itu buat yang di belakang kamu. Oh, saya lihat ke belakang nggak ada orang. Pak, ini buat siapa? Itu buat yang di belakang kamu. Kan katanya pesan 2 kan ya. Pesan 2. Kiranya teman saya nggak ada. Jadi si bapak nggak bisa lihat teman saya. Tapi anehnya pesan 2 itu buat saya 1, kadang buat yang belakang 1. Belakang siapa? Kan kita berdua kan. Pak, ini teman saya. Enggak kok, nggak ada. Kamu sendiri kan? Itu yang 1 lagi main ke sana, ke belakangan. Lagi mau ikut ke air tadi. Berarti secara langsung yang kopi yang tanpa rasa itu dia bikin buat orang yang Katanya buat yang di belakang saya kan. Buat teman kamu. Nah, ini teman saya di sebelah. Udah nggak aneh gitu. Aduh, ini gimana aja? Udah maju aja ke depan. Saya bayar 3.000, maju ke depan. Balik lagi apa? Cuma pohon-pohon doang nggak ada itu gitu. warung. Nggak ada warung sama sekali. Itu kan posisi namanya apa ya di Pangalengan? Saya lupa, pokoknya Ranca Buaya ke kiri. Itu kan hutan semua kan? Iya. Nggak ada warung kan? Saya nggak ngeh. Cuma saya Nggak sadar gitu. Cuma saya pengen ngopi dulu. Ya udah, lihat warung, di depan ada warung. Waktu belokan hutan itu. kan itu hutan kan, berhenti di situ ada warung. Jadi hutan ya warungnya. Kan itu kan pohon bambu semua kan, kalau tahu tempatnya kan itu pohon bambu semua. Waktu dipikir kok waktu putar balik, udah nggak akan bener, pulang cepat itu nyampe ke rumah. Waktu kayak lama di jalan berat, sepanjang jalan kayak yang ngelihat, yang ngikutin, malahan sampai spion aja dikedepanin karena takut ke belakang. Takut seolah ada yang Iya, ngikutin yang gitu ngikutin. ya. Dan
Iya sih, waktu di kedepan kayak gini emang ada sih, emang ada yang ngikutin. Oh, makanya dikedepanin. Iya, emang itu yang ngikutin itu kakek-kakek. Itu ngikutinnya gimana? Di motor atau? Kalau saya lihat sih di belakang motor itu kan ada besi, jadi kayak yang dempet tiga. Oh, yang besi yang buat kantong gitu ya, bag-bag kayak gitu. Itu kayak Box. kayak ini kayak dempet tiga aja gimana. Berat nih minta ampun. Itu nyampe ke rumah jam 12:30 malam. Sampai rumah. Itu biasanya ya perjalanan dari rumah ke Santolo atau dari Santolo ke rumah 3 jam, paling lama 4 jam. Itu nyampe 12:30 malam. Dan Berapa jam berapa itu? belum hujan, waktu lihat jam 11 malam itu hujan pure. Abis dari itu lewat ke sebelum Cukul kering, tapi motor biasanya basah-basahan kan, hujan basah. Ini motor waktu lewat dari Cukul, sebelum Cukul itu ada Polres kan, ada Polres ke kiri, itu badan kering, padahal waktu di belakang hujan. Aneh. Itu motor basah, badan basah, udah menggigil, udah ngapa, tapi waktu ngelewat ke Polres itu kan ada Polres kan, entah polsek oh nggak salah, ke kiri kan mau ke Pangalengan, sebelum belokan itu kering, badan kering, Gak ada bahasa nggak ada basah sekali, motor kering, udah lihat-lihat dari jam, udah jam berapa ya waktu itu? Pokoknya tengah malam, saya lupa jamnya. Udah nggak kuat, badan udah menggigil, panas dikit, di jalan udah nggak karuan. Temen sama nyampe berhenti dulu, maju nyampe ke rumah ya 12:30. Tapi waktu di jam, yang anehnya itu waktu lihat di jam, di situ udah jam 11. Di sebelum itu baru jam 11 malam, udah jam 11 malam. Harusnya kan mungkin dari daerah Cukul Pangalengan nyampe ke rumah mungkin sekitar jam 1:30, 2. Tapi ini nyampe ke rumah 12:30. Itu yang buat aneh, entah itu waktunya kayak gimana. Jadi di waktu seakan diberbelit-belitin. Aneh sih, jam normal kan, nggak ngaco gitu. Iya, posisi jam normal. HP, tapi dari HP sih pertama nggak ada sinyal, kedua bootloop mati. Itu udah pasrah tadinya. Kita udah pikiran udah kemana-mana, teman udah kemana, HP dua-duanya mati, nggak bisa ngehubungin yang di rumah, nggak bisa apa, cuma bisa lihat jam, oh jam segini, tapi nyampe ke rumah jam segitu. Itu nggak perputarannya, nggak tahu waktu, nggak tahu apa. Itu nyampe sakit 1,5 bulan. Sakit itu pulang dari Santolo. Setiap ada kejadian seperti itu pasti Iya, selalu soalnya sakit gitu ya. pertama dari badan sih nggak memungkinkan, nggak kuat, dari ini nggak kuat badan, ya udah pure sakit 1,5 bulan. Teman juga sama, teman 1,5 bulan sakit. Orang bentar lagi. Iya, Sembuh itu lagi. udah mikirnya udah kemana, ya mungkin udah waktunya pulang. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang paling kejadian-kejadian kayak gitu cuma waktu di mobil, kejadian waktu di Pangalengan. Oh iya. Jadi teman-teman, sebelumnya podcast ini sih kita di mobil gitu, perjalanan ke teman kita di daerah Cibolang, tau lah Cibolang ya, kiri kanan itu kebun teh hektaran gitu. Nah, di perjalanan ketika bercerita, narasumber kita ini Dede melihat tanda kutip lah sampai akhirnya Dede gak mau melanjutkan ceritanya di mobil gitu, makanya kita bikin di ruangan di tempat gitu. Makanya bukannya ini ya, yang pertama dari jalan takut gitu. Iya, takut udah kaget gitu, nanti si hati udah supirnya nggak kaget. enak, hati udah benar-benar nggak enak itu waktu di perjalanan, hati udah nggak ngasih.
ada yang bilang udah kan. Itu ada yang bilang udah jangan diterusin, udah mau nyampe, tapi kan nggak lama kan nyampe kan. Nah dari situ makanya udah diajak lagi, bukannya nggak mau ya, emang ngasih aja sih ya. Ada yang bilang udah nggak usah kan, mending di tempat lain aja. Makanya Yang saya mintanya sekarang di studio gitu ya. kan, makanya saya mintanya di studio. Itu alasannya saya nggak mau ngelanjutin itu. Oke. Bapak pengalamannya masih ada nggak sampai sekarang? Atau masih ada sekelebat-kelebat Ya gitu? kalau misalnya sekelebatan sih ada sih ya. Malahan yang ini di atas studio kan itu bolong, itu dari tadi ngeliatin terus ya. Makanya ini makanya panas ya nyeritainnya. Tapi Mungkin sekarang mungkin Dede kan udah kerja nih. Iya. Mungkin banyak pengalaman pas lagi kerjanya. Mungkin Binal TV juga penasaran dengan ceritanya Dede. Mungkin di pas kerjanya atau mungkin masih banyak lagi ya Pik ya. kalau di ini saya kan kerja di hotel ya, di Hotel. perhotelan. Ya namanya perhotelan suka ada aja sih ya. Pasti ada ya. Itu ya ada mau di itu di lobi, mau itu di mana di resepsionis juga ada. Malahan bukan saya aja sih yang sempat ngerasain, teman-teman juga sama. Wah, nih, teman-teman nih. Jadi Teman-teman buat yang juga. penasaran, ini mau diangkat lagi nggak nih ceritanya? Nanti kalau mau diangkat kita kasih ke part 2 gitu. Kita Jadi, lihat dari viewers ya. sebenarnya Dede berarti sekarang udah terbiasa. Karena Iya. dari kecil, dari umur 9 tahun kan tadi kan. Iya. 9 tahun SD, SMP, SMA sampai pas dia lagi lulus pun masih tetap Iya. Sampai sampai sekarang sekarang pun itu di atas udah lama gitu. Intinya kita serahin sama viewer sama subscriber Pak Binal TV yang cerita nextnya yang di hotel mau diangkat lagi atau enggak, kita tunggu. Oke, kawan Binal TV, sepenggal cerita dari Rahman. Terima kasih Rahman udah mampir di Binal TV. Buat kalian yang suka video ini dan penasaran juga cerita part 2-nya atau part 3-nya dari Rahman, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share juga video ini biar channel Binal TV bisa berkembang. Dari ceritanya Rahman bisa kita ambil ya. Kalau misalnya kita lagi main, kita bisa permisi dulu, kalau bahasa Sundanya tuh bisa punten, atau misalnya keluar, atau misalnya keluar rumah atau apa lain, misalnya bismillah dulu. Kita berdoa dulu ya setiap melakukan aktivitas. Nah, jadi pada intinya dari cerita kali ini ambil positifnya, buang yang negatifnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing. Yeah. Misalnya ada yang negatifnya, buang, kalau positifnya bisa diambil. Naon.